kepada Pak Davian, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Baik, sebelumnya kami hormati Kepala Sekolah SDN Ketua Ujung Pasir dan juga para guru-guru dan juga para siswa yang kami banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan di Duta Literasi Keuangan, dan juga salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi menyambung pembicaraan Ibu Miki. Jadi kami ini adalah Duta Literasi Keuangan Provinsi Jambi. Jadi turun ke masyarakat, boleh siswa, mahasiswa, mungkin ada kelompok pengajian, BKMT, kelompok tani dan sebagainya. Kalau ada itu kami siap mengedukasi, memberikan materi tentang apa saja, termasuk nanti investasi bodong, apa itu sebagainya. Nah, jadi kami sedang diskusi dengan Ibu Miki. Di hari ini ada 2 materi. Nanti mungkin saya lebih ke guru-gurunya, materi guru-gurunya. Namun juga cocok juga untuk siswa-siswa SD untuk Ujung Pasir ini. Baru nanti sama Ibu Miki khusus untuk bagaimana mengelola keuangan sejak dini, sejak kecil. Nah, kita tabu sekali dengan pengelolaan keuangan. Nah, hari ini nanti Bu Miki kasih tips-tipsnya bagaimana nanti mengelola keuangan. Baik, pertama kita kenalan dengan OJK dulu. Apa itu OJK? Itu otoritas. Nah, yang dikatakan otoritas itu adalah hak atau kuasa yang ditunjuk. Otoritas jasa itu bisa keahlian, pelayanan, keuangan, itu semua kegiatan uang. Apa itu saja? Ada bank, ada asuransi, apalagi dana pensiun dan semuanya yang resmi itu diawasi oleh OJK. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, ini secara definisi OJK-nya itu lembaga negara yang independen. Lembaga negara independen itu berdiri sendiri yang bertugas mengatur, membuat aturan. Sudah dibuat aturan, diawasi lagi. Sudah diawasi, dilindungi lagi di semua sektor jasa keuangan. Ya, mirip-mirip contohnya seperti ini lah. Nanti ada kepala sekolah, tugasnya mengatur sekolah, buat aturan, regulasi, bla bla bla. Jangan masuk jam sekian. Sudah dibuat aturan, dilaksanakan tidak? Nah, diawasi. Nah, sudah diawasi, dilindungi lagi siswanya. Sudah apa dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, adapun latar belakang dari kenapa OJK itu dibentuk, itu salah satunya dulu itu bank itu hanya diawasi oleh BI, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia yang hanya mengawasi bank itu, dan asuransi dan sebagainya atau koperasi itu diawasi oleh kementerian terpisah. Nah, dengan adanya OJK digabung jadi satu, cukup OJK semua yang mengawasi. Nah, tentunya tujuannya pengawasan sektor keuangan terintegrasi ini menyatu dan independen. Nah, ini sejarahnya, tonggak penting. Mulai dari 2011 pengesahan UU nomor 21 tahun 2000 tentang OJK, dan sampai pada tahun 2012 perbankan dari BI, maksudnya beralih kuasa dari BI ke perbankan, BI ke OJK, barulah nanti. Nah, apa saja yang diawasi oleh OJK? Ini dia. Sektor perbankan, semua perbankan, baik itu BUMN atau swasta, baik itu yang konvensional yang umum maupun bank
bank syariah. Sektor pasar modal, nah ini agak apa nama tuh, pasar modal ini investasi di bursa efek, nanti ada saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Nanti ada materi lanjutan. Sektor keuangan non bank, ada asuransi sepertinya, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lain-lain sebagainya. Ini dia nanti adik-adik semua masuk guru ini apa saja tugasnya yang diawasi. Sektor perbankan, dua sektor apa? Pasar modal, ketiga sektor keuangan non bank. Nah, tiga ini. Nanti ada kuis tanya ini apa saja nih yang diawasi. Nah, tiga ini yang diawasi oleh OJK. Nah, fungsi dan ruang lingkup OJK. Nah, apa fungsi OJK itu? Mengatur pengawasan, menyelenggarakan pengawasan menyeluruh dan terkoordinasi. Mengawasi termasuk Bank Jambi, kasus Bank Jambi kemarin itu. Mungkin ibu-ibu semua merasakan. Nah, OJK mengawasi, menanyakan ada apa ini sebagainya. Alhamdulillah sekarang hackernya sudah ditangkap 3. Diambil oleh otoritas jasa keuangan. Nah, salah satunya saya kemarin ke Kayaro, dia cerita terkena. Nanti menunggu prosedur dikembalikan. Kemudian mengawasi sektor perbankan termasuk bank umum, BPR, nanti sudah jelaskan, pasar modal, sektor non bank. Ini fungsinya. Tugas utama dari OJK, nah ini tugas utamanya harus tahu nih. Salah satunya menetapkan kebijakan dan aturan di sektor keuangan. Nah, contohnya di sekolah ini ada aturannya dibuat. Begitupun bank, otoritas jasa keuangan ini memberi aturan. Kalau mau mendirikan bank ini aturannya, kalau mau mendirikan asuransi ini aturannya dan lain sebagainya. Termasuk pinjaman online legal dan sebagainya. Nah, mungkin sekedar itu saja kita kenalan dengan OJK. Nah, materinya sedikit sekali. Kita ulang, mungkin untuk adik-adik. Apa saja tugas, apa saja yang diawasi? Ada sektor perbankan, 2 pasar modal, dan ketiga, nah apa saja fungsinya? Pertama tadi membuat aturan. Nah ini dia. Pertama membuat aturan sebagainya. Kedua mengawasi. Ketiga melindungi. Nah nanti juga kalau ada nanti misalnya kita menabung, ternyata nanti tabungan kita terkuras, nggak tahu apa sebabnya. Nah itu bisa kita laporkan ke pihak OJK. Nanti caranya ada. Nah mungkin sekedar itu saja pengenalan OJK. Kita lanjutkan ini mungkin materi mungkin cocok untuk kehidupan kita sehari-hari sama ibu-ibu guru, yaitu investasi bodong. Nah ini salah satu tugas OJK. Kenapa harus masif dan gesit ke masyarakat, terutama kepada ibu-ibu. Korbannya mayoritas ibu-ibu. Investasi bodong. Nanti ada juga gaya telepon, ini anak saya rumah sakit ini, tolong transfer. Nah itu juga OJK juga ikut mengawasi. Apa saja bentuk investasi bodong? Mungkin nanti adik-adik ada orang tuanya, oh jangan, lihat OJK dulu. Bisa kita cek OJK. Misalnya kami atas nama perusahaan PT AAA, ada enggak PT AAA itu di OJK? Bisa kita cek. Nah, kita dulu adik-adik boleh tahu apa itu investasi. Pertama, investasi itu yang katakan investasi secara definisinya itu berharap menyimpan uang atau mengelola uang, berharap di hari akan datang nilainya akan bertambah. Kita simpan uang 100, 2 atau 3 tahun nanti bisa bertambah menjadi 304 tahun. Nah itu namanya investasi. Ada investasi emas, ada pasar modal. Nah salah satunya investasi yang legal itu modal dikelola pada usaha real. Nah lihat dulu ada nggak usaha realnya?
Apa sehari usaha nyata mengatasnamakan menjual produk AAA, ada tidak produk itu? Nah itu dulu. Melalui lembaga berizin OJK. Jadi semua kegiatan yang mengumpulkan uang ke masyarakat atau yang menyalurkan uang ke masyarakat yang ada resmi itu ada label OJK-nya dan ada namanya di daftar OJK. Saya dicek, buka situs, kita cek ada nggak itu? Dan apalagi terdaftar dan diawasi regulator. Nah, investasi bodong itu salah satunya tidak memiliki izin resmi. Nah, itu dia. Mana surat izin? Usaha tidak sesuai perizinan, skema penipuan dan dana tidak dikelola dengan nyata. Nah, dana dikumpulkan ini mau dikelola seperti apa? Kalau bank kan jelas bisa kasih pinjaman ke masyarakat atau mereka buat perumahan lalu dijual ke masyarakat. Kita lanjutkan ciri-ciri investasi bodong. Nah, ini kita lihat. Pertama, ini janji bodong tetap ini. Janji keuntungan tidak realistis. Sampai 15% keuntungan itu nggak ada. OJK hanya menjamin sesuai dengan suku bunga acuan. Kalau sekarang kurang lebih 4,5% suku bunga. Nah, kalau lebih dari itu OJK tidak tanggung jawab. Kalau kita nanti menginvestasikan di investasi, misalnya kami menyatakan bunga 3%, ternyata kolek, rugi kita atau melarikan diri, OJK tanggung jawab. Tapi kalau sudah ambang batas persennya sudah 6%, 10% ditetapkan, OJK tidak tanggung jawab. Nah, itu dia. Kemudian prinsip investasi legal. Itu prinsip tadi, semakin tinggi keuntungan maka risikonya juga tinggi. Nah, kalau ilegal ini tidak, modal sedikit diiming-imingi dengan keuntungan besar. Wah, ini bahaya. Tidak memiliki izin resmi OJK. Itu bisa kita cek langsung di OJK. Nah, kemudian cara cek, pastikan nama perusahaan produk terdaftar di situs resmi OJK atau hubungi layanan konsumen 157. Nah, ini dia. Apa dek, kalau kita ingin melaporkan ke OJK, berapa nomornya? 157, gratis, tidak pakai pulsa untuk pelayanan masyarakat. Kemudian ada lagi yang ciri-ciri berikutnya, skema Ponzi. Anda tahu nggak skema Ponzi? Ponzi ini kalau ada spidol bisa kita gambarkan. Nah, gini saja contohnya, ya saja. Ayatnya bentar. Ponzi atau skema piramida itu sudah dilarang oleh Indonesia. Nah, kira ini puncak, nanti berakar lagi. Nah, gini. Nanti yang ini peserta pertama yang masuk, peserta kedua bayar. Nanti dia dapat bonus. Cari lagi, dapat 2 nanti akar. Ini dapat bonus, ini dapat bonus, ini juga dapat bonus. Terus. Jadi yang di atas ini, wah, saya dapat untung terus. Itu untungnya dari peserta. Seandainya peserta tidak ada, apa untungnya? Akhirnya biasanya akan menguntungkan di atas. Nanti terus juga nanti akan melarikan diri. Itu sama Ponzi. Nah, kalau ada investasi seperti itu, minta rekrut teman. Kalau dapat rekrut teman, dapat bonus. Nah, itu sudah ilegal di Indonesia. Skema Ponzi atau skema piramida sudah dilarang. Nah, salah satunya ini, tekanan rekrut anggota baru. Kita harus cari anggota baru, dapat bonus ini, kalau tidak. Jadi uang itu berputar karena dapat bonus. Seharusnya investasi yang bagus, uang yang terkumpul nanti dikelola dengan baik. Bisa nanti membeli produk, kita jual lagi, dapat keuntungan dan sebagainya. Berikutnya ada tekanan waktu dan bonus yang instan, cepat sekali bonusnya. Misalnya ada kota terbatas, bonus besar, nah itu perlu diragukan.
Karena investasi yang legal tidak membatasi kota. Nah, tujuannya cepat-cepat ini memainkan psikologis kita, biar para calon yang korbannya itu tidak terlalu berpikir panjang. Nah, investasi yang legal itu tidak pernah terburu-buru, santai saja. Kalau memang nanti laporan keuangannya ada dan sebagainya. Kedua, manfaatkan nama tokoh. Berfotolah dengan Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, atau artis-artis ternama. Wah, ini itu tidak perlu. Kalau investasi yang bagus, dia nggak butuh itu. Nah, ini yang perlu kita verifikasi. Nah, ini yang sering, ini yang terbaru. Sekarang ini kurang lebih film drama Cina yang kita nonton tuh sudah kurang lebih 33.000 sudah diblok oleh pemerintah. Contohnya kecil, misalnya nonton di awal terus pas episode berikutnya bayar. Kalau ingin naik level premium tambah uang lagi. Nanti diiming-iming ini sebagainya. Ujung-ujungnya tidak dapat. Mas menarik tidak ada. Begitu juga menonton iklan. Ini saya pernah merasakan kurang lebih tahun 2015. Nonton iklan dapat uang, katanya. Nontonlah. Nonton terus dapat 0, sekian rupiah. Kalau ingin cepat banyak dapat naik level bayar kalau kali kurang lebih 200.000 kalau salah 2015. Pas mau coba ngambil dikit saja, banyak sekali syaratnya. Inilah harus top up, harus isi ini, harus itulah. Akhirnya nyerah sendirilah, biarlah. Nah, itu dia nonton iklan. Kemudian membuat akun e-commerce, dia membuat akun e-commerce seolah dia menjualan di sini sebagainya. Ternyata tidak ada. Itu di Shopee kadang-kadang juga, tapi di Shopee sekarang sudah hebat lah, yang hal seperti ini sudah tidak lagi. Biasanya ada di Facebook dan Instagram. Iklannya jual ini, ketika transfer barangnya tidak dikirim. Nah, itu ya. Copy trading kripto, mungkin ibu ini kripto ini nggak ada. Misalnya kita kurang bersentuhan. Ini Bitcoin namanya. Nah, lanjut lagi modus impersonator tingkat lanjut. Membuat situs web palsu, mengataskan nama perusahaan yang sudah terkenal. Misalnya perusahaan Indofood, kami hanya ini. Ternyata ada yang identik, apa itu yang dirubah. Kalau kita cek langsung ke situs web Indofood misalnya, nomor dan alamat, nomor rekening dan nomor teleponnya berbeda. Yang aslinya beda sama yang palsunya beda. Ini kita ragukan. Nah, sasaran utamanya transaksi bisnis antar perusahaan. Korban mentransfer dana ke rekening pelaku tanpa curiga. Sudah belum. Berikutnya penyalahgunaan nama institusi. Nah, ini sering juga nih, tadi sudah sebutkan. Kami mengataskan namakan menteri ini atas nama kantor ini. Itu ciri-cirinya. Nah, kita tadi sudah masuk ciri-ciri yang legal, yang ilegal. Sekarang kita masuk bagaimana mengidentifikasi investasi yang legal itu. Berizin dan diawasi oleh OJK. Kalau kita cek ada, ada namanya. Terdaftar di OJK. Dapat dicek secara mandiri melalui situs OJK. Kemudian transparan, jelaskan risikonya. Kalau kita dimain investasi di pasar saham, mungkin udah pernah dengar atau mungkin ada sudah ada yang lain. Itu bisa kita lihat laporan keuangannya. Apakah dia rugi, apakah dia untung. Selama 1 tahun ini keuntungannya naik atau enggak, itu ada laporan. Bisa kita cek. Nah, berikutnya menjelaskan risikonya. Risikonya juga jelaskan. Nah, kemudian keuntungan dari usaha real. Nah, ada usahanya. Kalau seperti ini Ponzi tidak ada usahanya. Kalau ini ada usaha, apakah usaha properti, jual rumah atau apa sebagainya. Apakah bergerak di batu saham dan sebagainya. Contoh produk investasi legal ada saham, ada reksadana, obligasi, surat berharga emas.
Nah, emasnya juga nih, tidak hanya di toko Garuda saja, tapi di BSI sudah bisa beli emas, di Bank Brimo sudah bisa nabung emas. Nah, tapi itu nanti kan berbentuk emas digital dan kita juga bisa minta dicetak juga bisa. Memberikan waktu untuk pengambilan keputusan. Kalau bank itu tidak mendesak, ini kami produk kami ini ibu, sudah pulang aja begitu. Nanti hubungi kami kalau ibu bersedia. Nah, dapat diverifikasi dengan mudah. Bisa dicek di OJK, cek melalui media sosial, cek melalui kontak OJK, dan syaratnya tidak berbelit-belit. Pemasaran sesuai regulasi. Nah, ini tipnya. Bagaimana kita supaya tidak mencegah investasi bodong? Ada 2 prinsip. Pertama, ada legal. Nah, apa kata legal? Pastikan ada izin resmi dan sebagainya. Logis. Apakah skema dan keuntungan itu masuk akal? Kita nabung dikit tapi keuntungannya besar. Ini tidak masuk akal. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bisa kita laporkan di sini. Pertama, ada lapor online lewat aplikasi APPK. Nah, aplikasi portal pengaduan ini cara mudah untuk pengaduan terdaftar. Misalnya kita dicurangi oleh lembaga resmi, seperti Bank Jambi misalnya, rekening kita berkurang mana lah. Ini lapornya di ini APPK. Ini kalau lembaga resmi. Kalau orang seperti ini bentuknya, ketik saja OJK aplikasi portal ini, nanti kita masuk. Ini bentuknya, tampilannya. Nah, tampilan. Nah, ini sebenarnya materi untuk anak SD. Kalau orang seperti ini, misalnya Bapak Hendra, ini contoh Bapak Hendra melihat saldo rekening tabungan di bank berkurang 2.500.000 misalnya. Secara tiba-tiba dicek uang tersebut terpotong untuk pembayaran premi asuransi, padahal nasabah tidak pernah mendaftar itu. Nah, maka kita bisa melaporkan bank itu. Saya ini kenapa nih? Kemarin saya juga pernah, mungkin ibu-ibu juga pernah ditelepon oleh pihak asuransi. Pernah ya? Saya nama bank itu, saya langsung ke Bank BRI minta jangan disebarkan nomor saya, itu mengganggu. Kedua, ada lapor via Indonesia Anti Scam atau IASC. Jika menjadi korban penipuan transaksi keuangan digital. Tadi penipuan atas nama bank resmi, mungkin kita memang menjadi nasabahnya itu. Ini kita tidak menjadi nasabah. Contohnya nanti misalkan, ini tadi contohnya. Lapor IASOJK.go.id, IASC ini logonya. Ini kurang lebih seperti ini bentuknya. Kalau kita cari pakai HP, IASOJK. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya sebelah ini. Kita bisa lapor. Nah, contoh kasusnya misalnya, Ibu Sari menerima telepon dari orang mengaku petugas bank atau mengaku anaknya kecelakaan. Atau biasanya saya OTP, penipu bilang bantu kartu kreditnya dipakai di luar negeri, minta kode OTP. Bank kita tuh punya kode OTP itu tidak bisa dibagi. Oh, ternyata kita sadar sudah tertipu, maka laporkan ke IASC. Nah, kalau ini baru Satgas. Yang ketiga ada Satgas atau Satgas Pasti, si pasti namanya. Ini kalau kita tertipu atas nama investasi bodong atau pinjaman online yang ilegal. Yang legal ada, yang ilegal paling banyak. Nah, kita lapor ke si pasti OJK.go.id ini. Sekarang linknya lagi diperbaiki, kita cek tadi. Nah, kurang seperti ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu materinya. Nanti ibu-ibu dan juga adik-adik siswa bisa bertanya. Nanti juga ada kuis, bisa dijawab. Nah, hadiahnya hari ini sangat banyak. Kalau ibu gurunya cuma 6 orang, mungkin dapat 1 orang dapat 2 hadiah. Nah, oke. Apa
Kepala selanjutnya Ibu Miki. Baik adik-adik, demikian dulu dari saya. Lanjut ke Ibu Miki. Ini khusus materi untuk adik-adik, cara mengelola keuangan. Selanjutnya berpersilakan Ibu Miki.